Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Koperasi Syariah dalam pertemuan ke-6 dengan tema KSPPS dan USPPS Koperasi Part 2. Subtopik yang akan kita bahas adalah permodalan KSPPS dan USPPS Koperasi, wilayah keanggotaan, jaminan, serta prosedur pembukaan jaringan pelayanan. Nah, kita menginjak atau masuk di permodalan. Jadi, modal sendiri KSPPS adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan yang disisihkan dari SHU, hibah, serta simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib. Sedangkan modal USPPS Koperasi adalah modal tetap USPPS Koperasi yang ditempatkan oleh koperasinya pada awal pendirian, ditambah modal tidak tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan dan cadangan yang disisihkan dari hasil usaha USPPS Koperasi. Jadi sekali lagi, kalau KSPPS itu adalah koperasi yang menjalankan hanya satu-satunya usahanya itu adalah simpanan dan pembiayaan syariah. Sedangkan kalau USPPS Koperasi itu adalah unit usaha. Jadi satu koperasi besar dia punya usaha selain simpan pinjam. Nah, itu unit usaha simpan pinjamnya disebut USPPS Koperasi. Sampai di sini paham ya? Nah, modal usaha awal pada setiap pendirian KSPPS. Modal usaha awal pada setiap pendirian KSPPS primer dan sekunder dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dan dapat ditambah dengan hibah. Jadi, modal usaha KSPPS primer berbentuk deposito jika wilayah kerjanya di kabupaten kota minimal 15 juta rupiah. Jika lintas kabupaten kota dalam satu daerah provinsi sebesar 75 juta rupiah. Sedangkan modal usaha KSPPS primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi ditetapkan sebesar 375 juta rupiah. Modal usaha KSPPS sekunder adalah jika dalam satu daerah kabupaten kota 50 juta, lintas kabupaten dalam satu provinsi 150 juta, dan keanggotaan lintas provinsi 500 juta rupiah. Ini untuk KSPPS. Sedangkan untuk USPPS Koperasi, pada awal pembentukan USPPS Koperasi primer sebesar 15 juta rupiah, sedangkan untuk USPPS Koperasi sekunder sebesar 50 juta rupiah. Ketentuan tentang permodalan dan pengembangannya nanti diatur tersendiri dalam Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Departemen Koperasi dan UKM. Nah, tadi sudah kita singgung wilayah keanggotaan KSPPS primer dan sekunder terdiri dari yang pertama, keanggotaan dalam satu daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua, lintas daerah atau kabupaten dalam satu daerah provinsi. Dan yang ketiga, boleh lintas daerah provinsi. Sekarang kita bahas tentang jaminan. Jaminan itu segala sesuatu yang tentu saja dijaminkan untuk bisa dijadikan sebagai pertanggungjawaban dari peminjam jika terjadi wan prestasi atau kelalaian dalam pembayaran hutang. Nah, untuk mengurangi resiko pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah, USPPS dan USPPS Koperasi dapat 1. Menerapkan simpanan wajib pinjaman atau pembiayaan syariah. Maksudnya, siapapun yang melakukan pinjaman wajib melakukan setoran yang senilai dengan simpanan wajib, yaitu dibayarkan setiap bulan. Misalnya, setiap mengambil pinjaman 1 juta harus menyetorkan simpanan wajib 5.000 gitu ya. Jadi 5.000 kali misalnya pinjamannya 1 tahun berarti kali 12. Nanti kalau sudah lunas berarti 60.000-nya itu akan dikembalikan lagi kepada anggota jika memang dia sudah tidak menjadi anggota lagi gitu ya. Yang kedua, menetapkan sistem tanggung renteng di antara anggota. Maksudnya ada penanggung jawab. Jadi syarat dari tanggung renteng itu adanya kelompok. Jadi misalnya dalam satu koperasi A ada 10 orang anggota yang melakukan pinjaman gitu ya.
Nah, 10 orang itu membentuk satu kelompok. Diharapkan semuanya saling mengenal dan percaya. Nanti ada satu ketua yang ditunjuk menjadi ketua gitu ya, yang bertugas untuk istilahnya narii gitu. Dia yang bertanggung jawab narii, misalnya disepakati tanggal 10 harus bayar, dia yang harus narii, ngoprak-ngoprak 9 anggota yang lain termasuk dia ya 10 itu untuk membayar. Nah, nanti uangnya itu bisa digilirkan untuk anggota yang lain yang sudah tiba waktunya untuk mendapatkan giliran atau pencairan pinjaman. Ketua ini nanti juga istilahnya bertanggung jawab jika ada anggota yang bandel atau tidak membayar gitu. Boleh biasanya ditalangi dulu, tapi tentu saja dengan konsekuensi anggota yang nakal ini nanti bisa masuk blacklist. Kalau misalnya pinjam lagi tidak disetujui atau disetujui tapi jumlahnya tidak sesuai yang diajukan, kayak gitu. Yang ketiga, menetapkan jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan sesuai dengan dana pinjaman. Jadi misalnya pinjam 5 juta, ya meninggalkan BPKB gitu. Nah, apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dan mengembalikan pinjaman, agunan dapat berupa barang yang secara fisik tetap berada pada pemiliknya. Jadi seperti contoh itu tadi BPKB, dia dipercaya, tapi untuk menjaga kepercayaan atau penguat kepercayaan BPKB-nya dibawa. Hanya BPKB-nya saja, tidak perlu motornya ikut dibawa. Kemudian bisa melalui penjaminan dan asuransi, tapi ini biasanya dilakukan oleh koperasi yang sudah cukup besar karena sebagaimana yang kita tahu koperasi itu diwajibkan menyetor premi gitu ya. Yang kedua, untuk mengurangi resiko, KSPPS dan USPPS koperasi secara bersama-sama dengan USPPS dan USPPS koperasi lainnya dapat membangun sistem informasi pinjaman anggota. Jadi ada kerjasama gitu. Jangan sampai misalnya sudah pinjam di koperasi A lalu nunggak, dia pinjam lagi di koperasi B, di koperasi C. Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam perbankan itu sudah ada ya buku pintarnya semacam itu, tinggal klik gitu akan ketahuan dia sudah punya pinjaman di mana-mana dan track recordnya seperti apa. Yang ketiga, dalam hal KSPPS dan USPPS koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan perjanjian. Misalnya dengan melelang atau menjual jaminan itu dan sisanya dikembalikan kepada anggota yang tidak dapat melunasi pinjamannya. Bagian terakhir tentang jaringan pelayanan. Nah, untuk mendekatkan jarak layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, baik pelayanan simpanan maupun pemberian pinjaman, KSPPS dan USPPS melalui koperasinya dapat membuka jaringan pelayanan berupa 1. Kantor cabang, 2. Kantor cabang pembantu, dan 3. Kantor kas. Pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu boleh dilakukan setelah KSPPS dan koperasi USPPS sudah melaksanakan kegiatannya paling sedikit 2 tahun dan mempunyai 20 anggota atau 20 orang di daerah yang akan dibuka jaringannya. Sedangkan untuk kantor kas sudah melakukan kegiatan pembiayaan paling sedikit 6 bulan dan juga sama memiliki calon anggota di tempat yang baru sebanyak 20 orang juga sebagai persyaratan untuk mendirikan koperasi. Persyaratannya apa saja? Persyaratan pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu yaitu adanya alamat kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang akan dibuka. Sudah harus ada ya. Lalu fotokopi dilampirkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ADART koperasi, modal kerjanya, penilaian hasil kesehatan, daftar sarana kerja dan kondisinya, neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi 1 tahun terakhir, serta rencana kerja paling sedikit 1 tahun. Dilampirkan juga daftar nama dan riwayat hidup calon, pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang. Kepala kantor cabang wajib memiliki sertifikat standar kompetensi. Sedangkan untuk pembukaan kantor kas, yaitu setelah memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu baru boleh membuka. Setelah itu ada nama calon kepala kantor kas. Berarti kalau mau buka kantor kas tentu saja sudah memenuhi persyaratan untuk membuka kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Bagaimana prosedur pembukaan jaringan pelayanan?
tentu saja mengajukan permohonan pembukaan kepada bupati, wali kota dengan syarat yang diperlukan sebagaimana kita sebutkan di depan tadi. Setelah itu menerbitkan, bupati atau wali kota setempat ya, menerbitkan persetujuan atau penolakan paling lama 7 hari kerja. Nah, setelah memperoleh persetujuan, sudah wajib melaksanakan kegiatannya selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal persetujuan dikeluarkan. Apabila tidak mampu, maka persetujuan dinyatakan tidak berlaku dan bersifat final. Bupati ataupun wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan pada kantor cabang pembantu, dan kantor kas yang berkedudukan di wilayahnya. Jika terdapat misalnya kantor cabang pembantu, dan kantor kas tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, bupati wali kota diberi kewenangan untuk menutup kantor cabang pembantu, dan kantor kas yang ada di daerah kerja bupati tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lebih intens di chat forum. Kebahagiaan benar-benar bukan merupakan tujuan. Ia adalah perjalanan yang kamu alami setiap hari. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.